Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sampas Samudra Pasai ingin menjabarkan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai dengan sebutan singkat yaitu Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murasilo yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Para sejarawan menelusuri keberadaan kerajaan ini menggunakan sumber dari hikayat raja-raja Pasai serta peninggalan sejarah adat, istiadat serta budaya setempat yang masih berjalan dan dipertahankan oleh masyarakat pesisir pantai utara Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan beberapa makam raja yang pertama kali pada tahun 710 Masehi serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama keturunan rajanya. Dengan ditemukannya makam raja ini membuktikan sebelumnya sudah berdiri kerajaan Samudra Pasai sebelum rajanya meninggal. Berarti kerajaan Samudra Pasai sudah berdiri sebelum 710 Masehi dan juga bisa dikatakan Islam sudah masuk di Nusantara sebelum 70 Masehi. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihla ila al-Masyriq, pengembaraan ke timur yang karya Abu Abdullah Ibnu Battuta 1304 sampai 1368 musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521. Raja-raja Pasai serta tersebut dalam Tambo Minangkabau, putra dari Ahlul Bait Sayyidina Husain, menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marasilu dan menyebut nama raja yang mukim dari tahun 710 Masehi hingga para anak cucunya sebagai penyebar agama Islam di Sumatera. Setelah sebelumnya, ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasir. Marasilu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga, kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh. Ia wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1267 Masehi. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pembangunan dakwah agama Islam. Kemudian sekitar tahun 1326 ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Malik Az-Zahir dan memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya ia dikunjungi oleh Ibnu Battuta, kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Sumatera atau Samudera menyambutnya dengan penuh keramahan dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Makam Sultan Malikus Saleh pada saat itu orang-orang Islam sudah mendirikan perkampungan di tepi pantai Sumatera. Mereka berasal dari pedagang-pedagang Sumatera yang berdagang di Arab dan Persia. Hanya saja mereka belum sanggup mendirikan kerajaan yang kuat. Pada tahun 1205 telah naik tahta seorang raja Islam di Daya Aceh yang bergelar Sri Paduka Sultan Johansyah. Beliau bukan penduduk asli Aceh, melainkan keturunan pedagang-pedagang Islam yang menetap di Aceh. Profesor Dr. Hamka berpendapat bahwa jika dilihat dari namanya, ada kemungkinan bahwa beliau berasal dari Gujarat. Namun demikian, tidak ada berita mengenai kelanjutan kerajaan ini. Kabar berita bahwa masyarakat Islam sudah ada di tepi pantai Sumatera rupanya sampai juga ke Mekah. Syarif Mekah mengutus seorang ulama bernama Syekh Ismail agar datang berkunjung ke negeri Samudra Aceh, sebab di antara negeri-negeri tepi pantai Sumatera nama Samudra Pasai lebih terkenal. Syekh Ismail berangkat menuju Samudra Pasai. Ia melabuhkan sementara kapalnya di Malabar Muktabar lalu melanjutkan perjalanan ke Aceh. Sampai di Aceh, Syekh Ismail bertemu dengan seorang mantan raja yang bernama Fakir Muhammad. Mantan raja ialah keturunan dari Abu Bakar, sahabat Nabi. Mereka
kedua berkunjung negeri-negeri tepi pantai Sumatera yang telah memeluk agama Islam, yaitu Fansur, Barus, Lamiri, dan Heru. Setelah itu mereka meneruskan pelayaran ke negeri Perlak. Di sana mereka mendapat informasi bahwa negeri Samudra Pasai yang mereka tuju rupanya telah terlewat. Terpaksalah kapal mereka dibelokkan kembali. Akhirnya mereka berjumpa dengan Merah Silu, kepala kampung di tempat itu. Setelah mereka berdua mengadakan pertemuan dengan Merah Silu, beliau masuk Islam. Beliau juga diberikan nama Islam, yaitu Sultan Al-Malikus Saleh. Kemudian mereka memberi tanda-tanda kerajaan yang langsung dibawa dari Mekah kepada Sultan. Gelar Sultan ini langsung diberikan oleh Syarif Mekah pada saat itu. Syarif Mekah ada di bawah naungan kerajaan Mamalik di Mesir. Syarif Mekah atas izin Sultan Mamalik memberikan gelar Sultan kepada Merah Silu. Gelar Al-Malikus Saleh adalah gelar yang dipakai dari pendiri kerajaan Mamalik yang pertama di Mesir, yaitu Al-Malikus Saleh Ayub. Pada zaman pemerintahan Al-Malikus Saleh, Marco Polo, seorang pengembara bangsa Venesia, berkunjung ke Sumatera Utara. Pada saat itu, ia belum melihat banyak orang Islam di Sumatera, kecuali di kerajaan Perlak saja. Al-Malikus Saleh menikah dengan anak perempuan Raja Perlak yang telah beragama Islam. Beliau memiliki 2 orang putra. Al-Malikus Zahir 1. Seorang putra Al-Malikus Saleh diberi gelar Al-Malikus Zahir, sedangkan putranya yang lain diberi gelar Al-Malikul Mansur. Az-Zahir adalah gelar yang dipakai oleh Sultan Mamalik yang kedua di Mesir, yaitu Al-Malikus Zahir Baybars 1260–1277. Al-Mansur adalah gelar dari Sultan Mamalik yang ketiga yang menggantikan Baybars, yaitu Al-Malikul Mansur Talawun 1279–1290. Sultan Al-Malikus Zahir diangkat sebagai Sultan kedua Samudra Pasai. Nama kecilnya Sultan itu adalah Raja Muhammad. Al-Malikus Zahir II, Sultan ketiga Samudra Pasai, bergelar Zahir juga. Nama kecilnya adalah Raja Ahmad. Hamka berpendapat bahwa besar kemungkinan bahwa Sultan inilah yang ditemui oleh Ibnu Battuta ketika ia singgah di negeri Pasai. Tatkala Ibnu Battuta diutus Sultan Delhi ke Tiongkok pada 1345. Ibnu Battuta menceritakan pengamatannya secara rinci ketika singgah di Pasai dalam catatan perjalanannya. Berdasarkan catatan Ibnu Battuta, Sultan Pasai bermazhab Syafi'i. Mazhab itu diketahui oleh Sultan secara mendalam. Sultan pun sanggup bertukar pikiran dengan para ulama ketika membicarakan masalah agama. Sultan gemar mendakwahkan agama Islam ke negeri-negeri tetangga. Sultan juga memiliki armada kapal dagang yang besar. Ketika Ibnu Battuta singgah di Tiongkok, ia melihat kapal dari Sultan Pasai sedang berdagang di sana. Sultan mengangkat ulama keturunan bangsa Sayyid dari Shiraf sebagai Qadi di Pasai. Zainal Abidin. Setelah Sultan Al-Malikus Zahir meninggal, naiklah putranya Zainal Abidin. Ia naik tahta ketika usianya masih kecil, sehingga untuk sementara pemerintahan dijalankan oleh pembesar-pembesar kerajaan. Kerajaan Siam mendatangi Samudra Pasai. Awalnya mereka masuk ke negeri Pasai secara baik-baik. Mereka pun disambut dengan layak oleh Pasai. Mereka mengangkat sebuah peti besar ke dalam istana sebagai hadiah untuk Sultan Pasai. Ketika peti itu dibuka, melompatlah 4 orang pasukan Siam keluar dari peti, menangkap Sultan yang masih kecil. Sultan Pasai diculik, dibawa ke kapal, ditawan di dalam istana Siam. Orang-orang besar Samudra Pasai terpaksa datang mempersembahkan tebusan ke negeri Siam, yaitu emas. Mereka memohon agar Sultan dapat dibebaskan. Raja Siam mengizinkan dengan syarat Pasai harus tetap rutin membayar emas. Akhirnya pulanglah Sultan yang masih muda itu ke Pasai, hingga duduk kembali di atas singgasananya. Tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang pula pasukan Majapahit. Serbunya Samudra Pasai sekali lagi. Pasai takluk di bawah Majapahit. Siam pun tidak mampu melawan Majapahit untuk mempertahankan Pasai. Maharaja Tiongkok mengutus Admiral Cheng Ho untuk datang ke Pasai pada tahun 1405. Dalam riwayat Tiongkok, Raja Pasai pada saat itu ialah Sainu Liapetingke. Cheng Ho menganjurkan agar Pasai mengakui persahabatan dengan Maharaja Tiongkok, Kaisar Chengsu. Kaisar ini baru saja merebut kekuasaan dari kaisar yang dahulu, Huiti.
Cheng Ho datang membawa hadiah tanda persahabatan dari Kaisar Tiongkok. Ia pun memberikan janji bahwa Tiongkok akan tetap membela Samudra Pasai, Malaka, dan negeri-negeri lain jika ada serangan dari luar, asalkan mereka mengakui perlindungan dari Tiongkok. Zainal Abidin meninggal dalam satu peperangan melawan negeri Napur di Aceh. Permaisuri Pasai menjanjikan bahwa ia sudi menjadi istri bagi siapa saja yang sudi berjuang menuntut bela kematian suaminya dalam perang itu. Tampillah ke depan seorang nelayan untuk mengepalai tentara yang ingin mengalahkan negeri Napur kembali. Menurut riwayat Tiongkok, nelayan itu menang perang sehingga langsung diangkat menjadi raja, menggantikan raja yang meninggal pada tahun 1412. Akhirnya, Samudra Pasai dan invasi Portugis dalam catatan Tiongkok, putra Zainal Abidin yang seharusnya berhak menduduki tahta kerajaan tidaklah merasa senang hati karena seorang nelayan berhasil merebut tahta kerajaan. Nelayan itu dibunuhnya. Dia pun naik tahta yang memang sudah menjadi haknya. Raja Iskandar, anak dari Raja Samudra Pasai, dibawa oleh Cheng Ho pada tahun 1413 untuk mengunjungi Tiongkok yang datang menghadap Maharaja Tiongkok. Sampainya di Tiongkok, Raja Iskandar meninggal terbunuh. Semenjak itu, jaranglah terdengar hubungan antara Pasai dan Tiongkok. Kunjungan terakhir Pasai ke Tiongkok tercatat pada tahun 1434. Sementara itu, Malaka mulai naik, sedangkan Pasai mulai turun. Pelabuhan Pasai berangsur sepi, pantainya mulai dangkal. Kapal-kapal telah lebih banyak berlabuh di pelabuhan Malaka. Sejak saat itu, pusat kegiatan Islam pindah dari Pasai ke Malaka. Banyak juga warga Samudra Pasai yang meninggalkan kampung halamannya setelah datang serangan dari Portugis pada 1521. Maka sejak saat itu semakin banyak warga Pasai yang pergi merantau ke tanah Jawa, terutama ke Jawa Timur, lalu menetap di sana ke pusat kekuasaan Majapahit. Sekian penjabaran dari kami tentang Sampas. Samudra Pasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.